Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, jangan pernah kita bosan mendengarkan renungan. Mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, bersama-sama belajar firman Tuhan lewat renungan kita hari ini. Namun sebelum kita jauh merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh beramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaran para hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manasye raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat telah daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda,
sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang yang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibelikan pula menungging. Aku akan membuang sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi cerahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku, mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, sehingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung, belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manasye, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di taman istananya di taman Uzza. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yotba. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya. Lalu ayahnya dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Ia meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Dan pegawai-pegawainya Amon mengadakan persepakatan melawan dia, membunuh raja istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan raja Amon, dan rakyat negeri itu mengangkat Yusi anaknya menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Amon, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian ia dikuburkan dalam kuburnya di taman Uzza. Maka Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jangan salah memilih pemimpin. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu Allah bekerja secara misterius dan rancangannya seringkali tidak dapat kita mengerti. Raja Hizkia yang baik pada akhirnya belajar untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Namun, sidang jemaat Tuhan, pada renungan kita hari ini berbeda. Tidak demikian dengan Raja Manasye, anaknya Raja Yehuda yang dikenal, yang paling jahat, sampai dia mengorbankan anaknya dan mendirikan bukit-bukit pengorbanan, dan dia meramal, menelaah. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Allah membiarkan Manasye memerintah begitu lamanya, 55 tahun. Mengapa? Ini adalah rahasia daripada Tuhan Allah. Bandingkan dengan Hizkia yang memerintah selama 29 tahun, lebih lama dia Hizkianya. Karena itu segala reformasi dan berbagai perbuatan baik yang dilakukan oleh Hizkia seperti disapu habis sampai tidak berbekas oleh anaknya Hizkia berbanding terbalik. Hizkia hidup dengan takut akan Allah selama 29 tahun, tetapi anaknya menentang Allah, menyuguhkan hati Allah selama 55 tahun. Ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita sedang jemaat Tuhan. Pemimpin mempengaruhi ke bawah. Contohnya dalam keluarga kita, orang tua kita, kalau salah jalan, salah mengarahkan kita pun ke bawah pasti akan salah. Begitu juga dalam perusahaan, dalam instansi manapun. Kalau pemimpinnya jahat, melakukan yang kejahatan, ke bawah pun akan ikut-ikutan. Bawahannya melakukan. Dia akan meniru apa yang dilakukan oleh pemimpinnya.
Ini yang sangat fatal sebenarnya. Karena dulu orang Israel meminta raja kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah memberikan Saul sebagai raja. Artinya di sana bangsa Israel terang-terangan menolak Tuhan Allah mau menjadi pemimpin mereka. Akhirnya apa? Tuhan berikan Saul. Saul pun menyimpang daripada jalan Tuhan juga. Dia manusia biasa. Kalau kita dipimpin oleh manusia yang jahat, manusia itu terbatas adanya sidang jemaat Tuhan, punya kekurangan. Bagaimanapun pasti ada silapnya. Kalau kita sudah tidak mengandalkan Tuhan dalam kepemimpinan kita, kalau kita tidak lagi berjalan di jalan Tuhan dalam kepemimpinan kita, bagaimanapun apa yang kita pimpin ini tidak akan berhasil, tidak akan menuju kesuksesan. Kita lihat memang aman-aman saja, tetapi kenyataannya tidak. Ibarat perahu, kita menuju karang yang besar sebenarnya, tetapi kita melihat di atas itu tidak ada karang, tetapi sebenarnya di dalam keropos sidang jemaat Tuhan. Ya, Manasye melakukan hal yang jahat sesuai perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan, membangun mesbah Baal, membuat patung Asyera sujud menyembah. Begitu juga kita sidang jemaat Tuhan. Kita membangun tembok-tembok itu, kita membangun kebencian, ya, agar apa? Agar posisi kita itu aman. Ini yang diapa oleh Raja Hizkia, sidang jemaat Tuhan. Ya, kita melihat kejahatan seorang pemimpin memiliki konsekuensi yang berdampak luas pada rakyatnya. Inilah yang disebut corporate solidarity. Artinya solidaritas bersama. Artinya di sana Allah menganggap seluruh masyarakat ikut berdosa ketika pemimpin mereka berdosa. Kalau pemimpinnya salah, rakyat juga salah. Kenapa? Karena dia yang memimpin rakyatnya ini. Mau dibawa kemana dia rakyatnya? Mau dibawa kemana perahu ini? Mau dibawa kemana instansi ini? Mau dibawa kemana tim ini? Mau dibawa kemana pelayanan ini? Makanya kalau pendetanya salah, ke bawah pun salah. Pendetanya salah bicara, ini pun jemaat tak kemana ini? Mau diarahkan kemana? Itu artinya di sana. Solidaritas bersama. Artinya Allah menganggap seluruh masyarakat ikut berdosa kalau ketika pemimpin mereka berdosa. Karena pemimpin itu adalah dipilih Allah langsung. Allah mempercayakan dia untuk memimpin sesuatu, berarti dia harus bertanggung jawab apa yang dimimpinnya. Ini yang Tuhan mau tuntut kepada pemimpin itu. Mau dibawa kemana? Ya, apakah ke arah yang lebih baik atau tidak? Ya, sidang jemaat Tuhan. Apakah kita sadar bahwa seorang pemimpin sangat menentukan masa depan rakyatnya? Karena kita harus dengan jeli memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, baik dalam gereja maupun dalam pemerintahan, sidang jemaat Tuhan. Jangan salah memilih pemimpin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Renungan kami hari ini mengingatkan kami bahwa kami tidak mau salah memilih pemimpin. Apalagi Tuhan dalam memimpin jemaat, memimpin bangsa kami ini, memimpin daerah kami ini. Kami mau Tuhan pemimpin yang benar-benar berasal daripada Tuhan, yang selalu berjalan-jalan Tuhan, tidak berkedokkan oleh kebohongan, tidak berkedokkan oleh suatu permufakatan, tetapi semuanya hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu
bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih.